Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmaun. Usikum wa nafsi taqullah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau saya boleh nanya, ada enggak di sini yang usianya 75 tahun? Maka hari ini, apakah selama kita 17 tahun sudah merasakan kemerdekaan dalam perasaan kita, pikiran kita, ini yang harus evaluasi kembali. Kira-kira menurut Bapak, yang Bapak rasakan, kapan merasa perasaan merdeka, kapan Pak? Kok enak perasaan itu? Kayak lapang, luas, enak, kapan merasakan itu? Ternyata sebenarnya ada 5 krisis yang buat kita hidup nggak merdeka, Pak. Pertama adalah ketika terjadi krisis moral. Biasa penyebabnya karena kita jauh akidah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akan terjadi krisis moral. Yang kedua, ketika terjadi krisis ekonomi. Itu membuat akan tidak nyaman hidup. Ketiga, terjadi krisis sosial. Dan ketika sudah terjadi krisis sosial, semakin kita berkembang ketika krisis politik, karena disebabkan oleh krisis kepemimpinan. Ini 5 ini sebetulnya akan menghubungkan sebuah kehancuran dalam tatanan hidup manusia. Kalau sudah terjadi krisis moral, krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik, krisis kepemimpinan, ini akan sebuah kehancuran. Kita urut dari yang pertama, Pak. Kenapa terjadi krisis moral? Ternyata yang buat kita krisis moral ketika kita dijauhkan dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada manusia yang kafir, tidak ada manusia yang musyrik, tidak ada manusia yang munafik asalnya. Tapi kenapa kok manusia jadi kafir? Kenapa kok jadi musyrik, munafik? Ada yang sedang bermain. Kira-kira menurut Bapak siapa yang sedang bermain, Pak? Setan. Coba kita lihat di Al-Quran, yang dekat Al-Quran, aslinya manusia itu semua itu Pak, taat kepada Allah, nurut sama Allah, semua enggak ada aslinya, asli dasar itu. Berdasarkan surat Al-A'raf ke-7 ayat 172. Jadi aslinya manusia itu utuh beriman pada Allah, itu aslinya itu. Bahkan semua sudah berjanji meyakini keberadaan Allah dan taat kepada Allah, semuanya sudah manusia itu. Tapi kenapa terjadi jadi kafir, musyrik, munafik? Itu adalah permainan setan. Jadi kenapa dipinta perjanjian supaya ketika ditagih nanti jangan alasan merasa lengah tentang janji itu. Ternyata semua kita tuh aslinya tidak ada yang kafir, Pak. Tidak ada yang musyrik, tidak ada yang munafik. Siapa yang nyuruh kafir? Ternyata setan, Pak. Itu, Pak. Setan yang menginstruksikan supaya kita mengingkari Allah dan kita nurut sama setan. Coba lihat di surat 59 Al-Hasr ayat 16. Ternyata setan yang nyuruh, kafir kamu, kata setan. Tapi udah kafir, dia berlepas diri, dia pun ternyata takut sama Allah itu. Setan itu takut sama Allah itu. Surat 59 Al-Hasr ayat 16. Garisnya ada di bawah. Kamas salis syaiton yaqulu lil insan ukfur. Jadi setan itu nyuruh kafir kepada kita. Tapi begitu sudah kita kafir, dia lepas diri, nggak mau disalahkan. Karena ini akhafu, saya takut pada Allah yang menguasai alam ini. Setan takut dituntut sama Allah. Ternyata kita tuh sebenarnya Pak, banyak kena instruksi setan, nurut kepada setan. Jadi yang nyuruh syirik pun setan, yang nyuruh kafir setan. Ya.
Tapi setan itu ternyata ketika dituntut di hadapan Allah, ketika kita minta bantuan sama setan ketika dituntut, mereka berlepas diri, nggak mau disalahkan setan tuh. Kata setan, salah kamu, kenapa dulu ngikutin saya? Saya kan hanya nyuruh aja, kafir kamu, musyrik kamu, kenapa ngikutin saya itu? Itu di surat Ibrahim ayat 22, saat pidato setan di pinggir neraka ketika akan dituntut masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waqala syaiton, setan kata lama kudil amru, saat akan diputuskan. Dia bilang apa? Innallaha wa'dal haq. Allah sudah memberikan janji yang bagus. Tapi aku pun mengasihkan, cuma aku menselisih janji yang bagus itu. Terus aku ngajak kalian supaya kufur, supaya musyrik. Tapi ngajak saja. Kenapa kamu turut sama aku? Maka janganlah cerca aku. Cercalah dirimu sendiri. Kenapa? Karena saya hanya ngajak saja. Kata setan ketika ditanya sama Allah tuh, cuci tangan Pak, nggak mau disalahkan. Maka disitulah setan berusaha mengingkar Allah dalam rangka supaya Allah tidak agung, Makanya kalau kita lihat di surat yang ke-14, surat ke-4 An-Nisa 116, ketika bicara syirik, kenapa? Memang dikondisikan oleh setan supaya kita kejebak syirik itu. Karena salah satu akhlak buruk sama Allah itu adalah syirik. 116 tentang syirik, ke bawahnya 117 tentang ajakan setan supaya kita syirik. 116 Pak Anissa. Ya, itu tentang akibat syirik. 117-nya bagaimana ketika setan mengkondisikan syirik itu. Kenapa setan menyatakan saya kan punya bagian dari Allah? Apa bagiannya Pak? Karena ketika Allah kutuk setan, setan kan protes sama Allah. Apa protesnya? Fa'angdirni ila yaumi yub'asun. Ya Allah, kalau saya dikutuk, izinkanlah hidup saya sampai hari kiamat. SK-nya turun nggak Pak? Turun. Innaka minal mungdorin. Engkau setan yang diberikan tangguh hidupnya sampai hari kiamat. Berarti kata Allah Pak, silahkan. Nah itu hak setan gitu. Silahkan goda. Disitulah setan menggoda dari kanan, dari kiri, dari belakang, cuma yang tidak dari atas. Supaya apa? Supaya manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan itu mengambil hak bagiannya karena sudah dapat SK dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, hati-hati dengan setan, harus merasa musuh setan itu, jangan dianggap teman. Karena dia tuh menggiring kita supaya masuk neraka sa'ir. Surat 35 Pak, Fatir. Dari ayat 5 ayat 6, 2 ayat itu. Jadi kata Allah, jangan kita suka kejebak dunia, karena setan bermain di dunia. Setan tuh menggoda lewat pendekatan dunia, karena dunia itu sensitif. Maka jangan ketipu yang suka nipu. Itulah siapa? Setan. Maka inna syaiton aduwa. Setan adalah musuh, jadikanlah musuh. Makanya musuh yang kuat itu sebenarnya apa? Setan Pak. Cuma setan itu kan tidak kelihatan oleh kita. Makanya sering saya contohkan kenapa setan menang terus ketika berargumen sama kita. Karena setan melihat kita dari berbagai arah, kita tidak melihat setan. Itulah bebasnya setan menghantam kita dari berbagai arah. Makanya saya mencontohkan seperti kayak tinju. Yang satu buta, yang satu melihat, terus suruh tinju. Yang enak nonjok yang melihat. Yang buta kan seenaknya aja, kapan aja kenanya, sekenanya. Setan itu termasuk seperti yang melihat. Sedangkan kita yang buta, harus berantem, iya menang setan. Tapi ternyata Allah itu kan melihat setan. Allah juga melihat kita. Maka manusia yang dekat dengan Allah, gerakan tonjokan setannya dijaga sama Allah. Itulah rahasianya orang yang dekat sama Allah tuh susah dikuasai setan. Kenapa? Dijaga oleh Allah. Jadi dijaga oleh Allah. Jadi Allah menghalangi, sehingga menggoda terhalang oleh Allah karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat surat 43. Siapa yang dikuasai? Ternyata yang jauh dari Allah yang dikuasai setan. 43 ayat 36 Az-Zuhruf.
Wa ma ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaiton fahuwa lahu qarin. Maka siapa yang berpaling dari Allah, mengingat Allah, setan menguasai hati kita, bahkan berusaha supaya kita jadi temannya setan. Jadi supaya jadi temannya setan. Disitulah Pak, kenapa kita habis sholat pun padahal habis ingat Allah, suruh zikir wirid. Zikir pun ada zikir pagi, ada zikir sore, supaya kita tidak kosong sedikit pun setan masuk. Karena setan itu caranya Pak, pihonas di waktu lengah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kapan pilhonas di waktu lengah sedikit langsung masuk gitu. Berbisik kepada kita di saat kita lengah. Makanya metodenya supaya kita banyak ingat Allah. Salat 5 waktu itu Pak bagian dari benteng dari Allah supaya setan peluangnya sempit. Tapi herannya waktu sholat saja digoda setan Pak ya. Makanya Bapak kenapa kita kalau sholat tuh susah untuk khusyuk, suka dibikin kita ingat segala macam. Karena intinya Pak, kalau hati kita ingat murni sama Allah Pak, berarti setan terkalahkan. Makanya begitu Allahu Akbar, berarti itu sudah nyerah total sama Allah. Tapi hati-hati muncul, dipunculkan file-file di mana yang sensitif. Setan tuh pinter. Kalau kitanya tukang membuat pegawai, tukang bangunan, yang nampak bangunan di mata kita tuh. Kan itu yang sensitif itu. Jadi dia tuh pinter mana kegiatan sehari-hari yang kita pegang, itu yang dipunculkan. Karena supaya Pak, hati lalai. Padahal inti sholat itu kan aqimus sholah lidzikri. Dirikan suatu supaya ingat aku. Tapi kita lagi sholat saja jarang yang ingat Allah. Kalau sudah dikasih file-file oleh setan, tok ingat gitu. Tapi ada begitu Allahu Akbar, malah yang dipegang kantong celana. Perasaan tadi ada kembalian di mana ya? Pegang-pegang kantong celana nyari kembalian, padahal di sholat itu. Itu cari mana yang sensitif. Maka disitulah sebetulnya kalau terjadi itu kita sedang kena krisis moral. Karena di saat sudah kita lepas dari Allah, itulah setan bebas untuk ngutak-ngatik. Makanya kalau diperhatikan sekarang, bagaimana nggak krisis moral manusia, sedangkan Allahnya akan dipersempit ruang geraknya. Apalagi kalau Allah direndengkan dengan Tuhan yang berbudaya. Padahal budaya itulah dipunculkannya oleh setan. Hampir setiap budaya, kenapa berbau syirik Pak? Karena setan yang bikin itu. Coba kita lihat surat Al-Baqarah 169, 170. Ternyata seluruh budaya kebiasaan Pak lebih muncul dari ide setan itu. Jadi nenek moyang itu ketika bikin undang-undang lebih sifatnya Pak pikiran mereka, perasaan mereka, ngikuti orang-orang sebelumnya. Makanya ketika zaman Nabi Ibrahim, ketika ditanya kenapa semua berhala, bilang Pak, wajadna aba'ana ali abid, tapi menemukan ayah kami juga seperti itu dulu. Saya nggak ngerti maksud, tapi kan ngikuti orang dulu. Ternyata padahal yang bikin apa? Sebenarnya setan. Dalam rangka menjauhkan kita supaya tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah timbulnya dari krisis moral, krisis akidah tadi, terjadi krisis moral Pak. Hanya orang tidak takut hidup, tidak takut diawasi. Kenapa? Merasa Allahnya sudah hilang. Padahal kalau lihat surat 58 Al-Mujadilah ayat ke-7, inti akidah itu ketika sampai ke perasaan itu Pak, itu sudah betul akidah. Kalau itu belum lulus, itu akidah belum lulus itu. Jadi Allah bertanya, alam taro anallaha ya'lamu ma fis sama wa ma fil ar. Tidakkah kamu ketahui Allah itu tahu persis seluruh di langit di bumi, Allah tahu persis. Maka kalau kalian suka diam-diam ngobrol bertiga, merasa sesuatu, ingat ada Allah keempatnya, maksudnya Allah tahu. Ketika berlima ada keenamnya. Ketika sedih pasti ada Allah dimanapun berada. Saking detailnya Allah tahu alam ini Pak. Jangankan manusia yang besar, sampai daun yang jatuh pun daunnya itu diketahui sama Allah itu. Karena seluruh rahasia itu di tangan Allah, nggak ada yang tahu rahasia itu.
Di surat ke-6 59. Sampai daun yang jatuh pun Allah tahu gitu. Sampai biji yang sembunyi dimanapun Allah tahu gitu. Jadi katalah seluruh kunci yang bawa itu hanya di tangan Allah. Allah yang tahu. Makanya ini ayat dalil ini sebagai bantahan Pak sama dukun-dukun yang suka meramal. Tahu bakal gini, kata Allah nggak bisa. Itu hanya Allah yang tahu masalah yang gaib itu. Maka biji yang basah, yang kering di mana ngumpet sampai daun yang jatuh pun itu Allah tahu. Apa maknanya Pak? Kalau orang merasa seperti itu, maka timbullah adanya kejujuran. Makanya seorang kiai ketika ingin mengecek akidah santrinya lulus atau tidak, itu teorinya dengan penerapan langsung. Kumpulkan si santrinya Pak. Santrinya kumpul di lapangan, semua harus kumpul. Setiap santri dikasih 1 ekor ayam, sebelah pisau. Apa instruksi kiainya? Itu sejarahnya ada cerita itu Bu. Ada seorang murid menjadi pembicaraan santri yang lain. Kenapa? Karena oleh gurunya terlalu dihormat, diagung-agung, diprioritas, sampai timbul iri santri yang lain. Itu sejarahnya itu. Kenapa ada cerita itu? Maka untuk membuktikannya kenapa kiai sayang sama santri itu, karena masalah kejujuran. Tapi kan kalau cuma ngomong susah Pak. Makanya Pak, bagilah seluruh santri ayam sama sebelah pisau. Apa instruksinya? Silahkan kalian sembelih di tempat yang tidak ada yang melihat. Makanya santri itu ada yang dekat kamar mandi, di belakang pesantren, di belakang pohon, banyak gitu. Ternyata pas suruh dikumpulkan, kumpul semua Pak. Itu hanya 1 yang ayamnya belum dipotong, belum berdarah. Maka kiainya tidak nanya yang sama-sama sudah dipotong, pasti alasannya sama. Makanya ditanya Pak, kenapa punya kamu tidak dipotong ayamnya itu? Kata si santri, setelah saya pergi kemanapun merasa ada yang melihat. Siapa melihat kamu? Allah. Itulah yang lurus akidah tuh. Itu Pak. Jadi kalau sekarang terjadi ada kolusi, manipulasi, korupsi, kenapa? Sebetulnya karena krisis akidah. Jadi akidah kalau sudah krisis apa? Banyak orang bersembunyi, bermain untuk padahal di ujung ayat tadi apa? Allah akan bongkar seluruh perbuatanmu di hari kiamat. Karena Allah Maha mengetahui. Maka yang akan takut kita akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal kita dibongkarnya Pak, bukan sekarang, di hari kiamat. Yang sekarang itu ada paling diperingatkan, DP-nya saya diperingatkan. Makanya ada orang, saya merasakan dulu ada sebuah sikap pernyataan yang salah itu. Ketika pergi ibadah haji sama orang Pemda, terutama orang Pemda dari Tangerang waktu itu. Dia bilang, Ustadz, karena dia tahu saya Ustadz, saya kadang-kadang kalau perasaan tuh adalah uang-uang hasil korupsi gitu, jadi rumah saya gitu. Tapi kok saya perasaan pergi ke Mekah nggak diperingati sama Allah? Itu pertanyaan dia ke saya itu. Jadi seolah-olah di sana kan tempat diingatkan, kok tidak diingatkan gitu. Nah, dia merasa seolah-olah aman gitu. Allah tidak. Pada apa? Padahal ada orang yang tidak diperingatkan tuh bukan Allah sayang, justru dibiarkan supaya dosanya tidak dihapuskan. Kenapa? Karena ketika ke Mekah itu adalah alat penghapus dosa. Karena di situ akan dikabulkan doa kita ketika dihapuskan dosa. Tiba-tiba momen kesempatan itu tidak dimanfaatkan. Maka saya bilang itu bukan Allah tidak tahu, tapi Allah tuh sudah tidak sayang sama Anda biar dosanya kebawa mati. Kenapa? Karena kalau sadar kan diperingati bertobat. Tapi kalau tidak bertobat, kesempatan tobat keburu meninggal berarti terbawa dosanya. Jadi jangan anggapan dia termasuk kita bebas dari tuntutan Allah. Tapi Allah ulurkan itu namanya istidrak itu seperti itu. Makanya di surat Ali Imran ayat 178, jadi jangan menganggap ketika umur panjang, sehat terus, padahal banyak dosa, bahkan kafir itu merupakan bagian dari kasih. Bukan. Tapi hanya diulur saja gitu. Jadi tenggang waktu itu usia kok panjang, sehat terus, bisnis lancar padahal menentang Allah, banyak berbuat maksiat.
bukan sedang Allah manjakan, diulurkan tuh supaya justru dosa semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak gitu. Makanya sampai kata Allah, jangan suka kagum dengan orang kafir ketika hartanya banyak, kemudian sehat-sehat, sukses-sukses. Kenapa? Dia disiksa oleh harta dan anaknya ketika di dunia, juga di akhirat. Di dunia pun sudah tersiksa itu. Surat 9 ayat 55. Jadi dia itu hidupnya disiksa oleh dunia, oleh anak. Dunianya sering ditipu orang, jadi dia sedih, melamun. Anaknya kena narkoba. Banyak masalah hidupnya, Pak. Di dunia sudah disiksa. Juga belum tentu, jadi DP-nya sudah nampak di dunia, belum nanti di akhirat itu. Makanya nggak boleh kita kagum dengan padahal orangnya musyrik, kafir, berbuat dosa, kok kelihatan kayak aman-aman saja, nggak usah kagum. Karena dia justru sedang disiksa di dunia itu sampai di akhirat. Maka disitulah orang akan terjadi hakikat merdeka ketika Pak, kita hanya merasa ada oleh Allah, lihat oleh Allah, dan kita hanya bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada makhluk, tapi harus kepada Khalik. Karena ketika kita bergantung kepada makhluk yang lemah, maka kita akan mudah lepasnya. Salah satu contoh yang dekat saja ketika kita bergantung sama cincin. Cincin merupakan ada ajimahnya, ada kekuatannya. Kan timbul syirik di situ, Pak. Kita punya cincin, tapi hanya supaya pantas saja, gaya saja, nggak syirik. Kan sudah, saya kalau pakai cincin ini, kok perempuan pada senyum gitu, oh jadi ganteng gitu kan. Kok usaha jadi maju. Justru di situ yang timbul kesyirikannya. Karena merasa pede kalau pakai cincin, tiba-tiba ketinggalan, itu langsung drop. Jadi kita mental langsung drop. Kenapa? Karena kita bergantung sama yang lemah. Ada orang bergantung sama keris, bangga dimasukkan, taunya kerisnya jatuh, ketinggalan, hilang. Karena memang bergantung sama yang salah. Nah disitulah akibat bergantung yang salah, kita lemah. Karena sifatnya kita mudah tergantung. Biasa pakai jam saja, ketika dipakai ada sesuatu yang hilang, karena nempel. Dan sekarang yang paling banyak tergantung sekarang manusia sama apa, Pak? Zaman sekarang sama HP, coba. Jadi kita bergantung sama HP. Kenapa? Karena HP sekarang tuh bisa jadi TV, bisa jadi segala macam, ada di HP itu. Ada di HP sekarang. Dulu saya kan menghayalkan ada satu alat bisa jadi baterai, bisa jadi radio, bisa jadi foto. Ternyata sekarang ada di HP sebenarnya, Pak. Dan ketika di HP itu ingin apa saja sekarang tinggal klik ada. Jadi ada gitu. Ingin dapat perempuan yang cantik, diklik dapat itu. Ingin dapat. Kenapa? Karena semua sudah ada fasilitasnya. Makanya zaman sekarang itu, Pak, nggak usah susah hidup. Kenapa? Ingin mobil tinggal dipencet jalan, nyamperin. Padahal ketika punya mobil itu kita harus ada garasi, harus ada supir, ribet gitu kan. Terus bayar pajaknya segala macam, ribet. Pas begitu datang bayar pajak, uang nggak ada itu. Terus kalau disimpan di jalan khawatir hilang. Numpang sama orang bayar sebulan minimal 350.000. Banyak. Kalau ini mah klik ada, klik ada. Padahal kalau kita pergi sendiri ke mall saja, ribet nyari parkirnya, masuk keluarnya. Kalau itu kan turun pergi gitu. Jadi zaman sekarang itu hidup tuh sudah lebih enak. Tinggal kita itu pengaruh dari masalah teknologi itu. Makanya dulu ingat ada teman saya itu, supaya kelihatan keren mau melamar, saya bawa mobil yang bagus itu. Ini karena dalam rangka mungkin mengangkat prestis supaya bagus itu. Sebelumnya sih jalan itu lancar, tiba-tiba nggak boleh lewat situ jalannya gitu, nggak bisa nongkrong di depan rumah calon istrinya, udah nggak kelihatan mobilnya oleh calon istrinya, udah takut hilang mobil orang lain, hanya kan gelisah gitu kan. Ternyata hidup itu ketika banyak topeng-topeng karena manusia, justru itu yang repot, yang jadi capek, karena manusia itu. Tapi kalau sudah hidup karena Allah, nggak bakal. Nah akidah yang betul ketika kita sudah merasa hanya karena Allah lah hidup dan karena. Nah yang kedua, yang menimbulkan kita menjadi tidak gelis, kenapa? Ketika terjadi ketidakadilan masalah ekonomi. Karena salah satu krisis ekonomi
Sebetulnya Pak, ketika ada orang yang rakus yang ngambil hak orang lain, konsep Allahnya dibagikan rata pada yang berhaknya. Tapi ada orang yang rakus, hanya tidak merasakan, dia juga nggak merasakan bahagia, takut diambil, juga yang miskin juga nggak enak, kekurangan. Itu terjadi kenapa? Ketidakadilan itu. Kalau kita lihat surat 16 ayat 71, itu konsep Allah nggak berjalan, konsep seperti itu. Jadi ketika kita diberikan rezeki itu hakikatnya supaya diberikan kepada orang lain, itu hakikat rezeki. Kenapa? Karena yang punya rezeki jadi aman, karena yang diberikan sama orang tuh sedikit Pak. Berapa coba? 2,5%. Berarti kita memiliki 97%. 2,5% itu diberikan untuk orang lain, kan kecil itu. Tapi dengan yang kecil itu akan membuat orang miskin jadi bahagia dan tidak niat jahat pada orang kaya. Kenapa? Karena haknya sudah diberikan. Tapi ketika tidak diambil haknya, orang kaya curiga sama orang miskin curiga sama orang kaya, maka disitulah timbul saling mencurigai. Akhirnya tidak tenang karena saling mencurigai itu. Makanya kenapa Allah nyuruh tukhadu min agniahim, ambil dari orang kaya, waturodo ila, serah pada orang miskin. Jadi orang kaya itu sifatnya harus diambil. Makanya kalau kita jadi panitia zakat tuh Pak, yang paling bagus bukan nunggu orang datang ke panitia, harusnya panitia itu langsung datang ke rumah-rumah. Zaman Nabi gitu Pak, diambil itu. Jadi ada datanya, Bapak punya kekayaan tuh, punya kontrakan sekian, mobil yang disewakan sekian itu. Dihitung, Bapak tuh zakatnya sekian, mana zakatnya? Zaman Nabi gitu. Udah dapat, cari orang miskin. Betul nggak orangnya miskin rumahnya? Jangan-jangan ngaku miskin, taunya Pak kaya. Lihat rumahnya ketahuan gitu. Nah sekarang mah kebanyakan kita jadi panitia zakat kan nuruh orang yang datang kan. Itu pun yang datangnya ngitung sendiri, nggak mau dihitung oleh aturan, semaunya dia itu. Padahal kalau dihitung zakat dengan kondisinya itu banyak. Tujuannya pas supaya timbul ada merata. Karena di dalam surat yang 59 ayat ke-7 itu akan timbul gejolak sosial dari situ Pak, ketika tidak merata itu. Surat 59 ayat ke-7. Jadi hakikat kekayaan itu hakikatnya Pak milik Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, seluruh dalam perjalanan. Supaya kekayaan itu hanya jangan ngumpul di orang kaya. Di Indonesia kenapa jadi susah Pak? Bayangkan kekayaan yang sebanyak ini hanya dipegang oleh 4 orang, paling banyak 10 orang, mewakili seluruh kekayaan orang yang ada di Indonesia. Gimana nggak susah? Kenapa? Karena tidak diratakan, itu penyebabnya. Maka ketika supaya terhubung siapa, dicek kembali, diratakan, diambil lahan segala macam usaha, harusnya gitu Pak. Maka di situ ada hak orang lain.